Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kepribadian dan emosi dalam perilaku organisasi yang beranggotakan saya sendiri Aditya Rizky Pratama, yang kedua Elma Trifa Yona, yang ketiga Kuntum Khaira Ummah, yang keempat Mimi Sarmila, dan yang kelima Nikita Sriwindi. Yang pertama, pengertian kepribadian. Kepribadian adalah salah satu karakteristik etika moral yang dimiliki oleh setiap individu, di mana sifat dan kepribadian yang dimilikinya akan mempengaruhi maju atau mundur suatu organisasi. Menurut Mas Ganti, kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, determinan kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Merupakan faktor yang ditentukan oleh konsepsi, ketinggian fisik, kemenarikan wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks, tingkat energi, dan ritme biologis umumnya dipertimbangkan untuk sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh orang tua dengan biologis, fisiologis, dan melekat dengan susunan psikologi. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Faktor yang menggunakan tekanan pada pembentukan kepribadian adalah budaya, di mana kita tumbuh pada pembentukan kondisi awal, norma di antara keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh lain menurut pengalaman kita. 3. Ciri-ciri kepribadian. Yang pertama, extroversion atau ekstroversi adalah kepribadian seseorang yang mampu untuk bersosialisasi. Yang kedua, agreeableness atau kemampuan bersepakat adalah kepribadian seseorang baik hati, bisa bekerja sama. Yang ketiga, conscientiousness atau sifat hati-hati adalah kepribadian seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan. Yang keempat, emosional atau kestabilan emosi merupakan kepribadian yang tenang dan percaya diri. Yang kelima, openness to experience, keterbukaan pengalaman, adalah kepribadian seseorang yang imajinatif, sensitif, dan intelektual. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama adalah atribut yang mempengaruhi perilaku organisasi dan budaya nasional. Apa saja atribut yang mempengaruhi tersebut? Yang pertama adalah locus of control. Locus of control adalah sejauh mana seseorang percaya dan dapat bertindak secara nyata terhadap apa yang terjadi kepada diri mereka sendiri. Mereka yakin bahwa jika seseorang individu bekerja keras, maka mereka akan sukses. Dan orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini yakin bahwa individu yang tidak meraih kesuksesan, maka mereka tidak mempunyai kemampuan ataupun motivasi. Yang kedua adalah self-efficacy. Self-efficacy yaitu keyakinan seseorang pada kapabilitasnya untuk melakukan suatu tugas. Orang yang memiliki self-efficacy dengan tinggi, mereka yakin bahwa mereka mampu mengerjakan suatu tugas secara spesifik dengan baik. Begitupun sebaliknya, orang yang memiliki self-efficacy dengan rendah, mereka ragu akan kemampuan diri mereka sendiri dalam mengerjakan suatu tugas. Yang ketiga adalah otoritarianisme, yaitu sejauh mana seseorang yakin bahwa perbedaan kekuasaan dan status dapat berpengaruh pada hierarki sistem sosial. Contohnya adalah seorang manajer yang sewenang-wenang semena-mena memberikan tugas kepada bawahannya. Yang keempat adalah Machiavellianisme, yaitu bagaimana kebangsawanan bisa dengan mudah mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Contohnya adalah orang-orang yang mempunyai gelar-gelar bangsawan atau mempunyai gelar-gelar jabatan tinggi, mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, orang-orang kelas bawahan susah dalam mendapatkan atau mencari pekerjaan.
Atribut yang kelima adalah self-esteem. Mereka meyakini sejauh mana mereka berhak menerima penghargaan dan memperoleh pencapaian. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi karena mereka percaya pada kemampuan akan meraih tingkat kerja yang lebih tinggi lagi atas diri mereka sendiri. Dan atribut yang terakhir adalah risk propensity, yaitu sejauh mana seseorang atau individu mau mengambil resiko dan menciptakan keputusan-keputusan yang beresiko. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu kesesuaian personality dengan pekerjaan dan organisasi. Faktor terpenting dalam organisasi atau pekerjaan adalah karyawan. Karyawan merupakan satu-satunya aset hidup dan aktif yang sangat berperan besar demi kelangsungan perusahaan. Kesuksesan perusahaan tergantung kepada kinerja karyawannya, dan kinerja karyawan tergantung kepada kenyamanan mereka dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja muncul dari kecocokan antara pekerjaan yang mereka lakukan dengan apa yang sebenarnya mereka sukai, sekaligus mereka dapat lakukan dengan optimal. Dengan demikian, minat dan bakat memegang peranan penting yang signifikan terhadap kinerja karyawan di dalam karya mereka pada organisasi tempat mereka bekerja. Artinya, jika seseorang ingin bekerja, maka bekerja sesuai dengan minat bakatnya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan atau organisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Istilah emosi menurut Daniel Goleman, yaitu seorang pakar kecerdasan emosional yang diambil dari Oxford English Dictionary, memaknai emosi adalah sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Watson menyatakan manusia pada dasarnya mempunyai 3 emosi dasar, yaitu yang pertama fear, yang nantinya akan berkembang menjadi rasa cemas. Yang kedua yaitu rage, yang nantinya akan berkembang menjadi rasa marah. Dan yang ketiga yaitu love, yang nantinya akan berkembang menjadi rasa simpati. Selanjutnya yaitu dimensi emosi. Unsur-unsur kecerdasan emosional dapat dibagi menjadi 5 dimensi yang diperjelas oleh Goleman dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, mengelola emosi atau self-management. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri atau yang dikenal juga dengan self-motivation. Atau yang keempat, mengenali emosi orang lain. Yang kelima adalah membina hubungan sosial. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi emosi organisasi. Yang pertama yaitu finansial, yang kedua ekonomi dan teknologi, yang ketiga infrastruktur, yang keempat kejahatan dan korupsi, yang kelima kompetisi, dan yang keenam adalah tenaga kerja. Yaitu materi tentang aplikasi dalam ability dan seleksi. Ability atau kemampuan merupakan bakat yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan kegiatan secara fisik ataupun mental yang diperoleh sejak lahir ataupun dari pengalaman, sehingga seseorang tersebut dapat menentukan perilaku dan hasilnya. Seleksi merupakan proses yang untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kejadian-kejadian untuk masa yang akan datang. Adapun yang menjadi fungsi dari pengambilan keputusan yang pertama, menjadi pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang dasar dan terarah. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Tujuan dari pengambilan keputusan yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, artinya apabila terjadi keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Yang kedua yaitu tujuan ganda, terjadi apabila keputusan yang diambil sekaligus memecahkan 2 masalah yang lebih bersifat kontradiktif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, kedudukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, kedudukan seseorang menjadi penentu dalam
pengambilan keputusan tersebut, misalnya sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, ataupun staf. Yang kedua, masalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, di mana hal tersebut selalu menjadi penyimpangan dan hal-hal yang diharapkan semua itu harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu situasi, keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain yang memancarkan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang keempat, kondisi, yaitu keseluruhan dari faktor yang bersama-sama menentukan gaya gerak, gaya berbuat, dan kemampuan kita. Terakhir yaitu tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perseorangan, tujuan unit, tujuan organisasi maupun tujuan usaha. Baiklah, saya Mimi Sarmila, NIM 1904-2071 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang motivasi. Motivasi berasal dari kata movers yang berarti dorongan atau menggerakkan. Nah, menurut Hasibuan, motivasi merupakan pemberian daya gerak guna menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja secara produktif demi terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, menurut James and Katz, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sasaran dan nilai organisasi, teknologi, struktur, dan proses manajerial. Faktor-faktor ini secara individual dan kolektif dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk motivasi. Secara sederhana, bentuk motivasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan pendorong semangat kerja yang berasal dari dalam diri pekerja itu sendiri, berupa kesadaran untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan pendorong semangat kerja yang berasal dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan pekerja tersebut melaksanakan tugasnya karena adanya faktor seperti kenaikan gaji, pengangkatan jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu leadership. Nah, leadership atau kepemimpinan ini merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat menunjang prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan salah satu aktivitas yang dapat mempengaruhi orang lain agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan maksimal. Pada umumnya, kepemimpinan ini didefinisikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi kinerja individu dan kelompok agar mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Jadi sederhananya kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang menunjang tercapainya tujuan dari organisasi. Selanjutnya yaitu teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini terbagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama teori sifat, yang kedua teori perilaku, dan yang ketiga teori situasional. Yang pertama teori sifat. Pada teori ini lebih memusatkan perhatian kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Yang kedua teori perilaku. Berbeda dengan teori sifat, pendekatan perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. Yang ketiga yaitu teori situasional, yaitu cara yang efektif memimpin adalah tergantung pada situasi dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu konflik. Konflik dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Adapun bentuk-bentuk dari konflik ini yang pertama yaitu konflik destruktif, yang kedua konflik konstruktif, yang ketiga konflik vertikal, dan yang keempat konflik horizontal, serta yang kelima konflik diagonal. Yang pertama konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena tidak adanya perasaan senang, memiliki rasa benci dan dendam terhadap seseorang atau kelompok lain. Sedangkan konflik konstruktif merupakan konflik yang muncul karena diakibatkan perbedaan pendapat dari kelompok yang menghadapi suatu masalah. Selanjutnya konflik vertikal. Nah, konflik ini merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Konflik selanjutnya yaitu konflik horizontal, yaitu merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan lokasi sumber daya keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.
Yang terakhir yaitu perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang merupakan penyimpangan melalui struktur sosial. Dalam struktur sosial ini dijumpai tujuan atau kepentingan dalam organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang dalam diri seseorang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal ini disebabkan oleh gangguan berpikir dan intelijensi pada diri seseorang, gangguan emosional atau perasaan, dan keimanan seseorang. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang tersebut. Faktor eksternal ini disebabkan oleh misalnya faktor keluarga yang tidak utuh, pendidikan yang salah dalam keluarga, ataupun faktor lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.